Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan 3 dalil. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, larangan terhadap ahli kitab, di mana mereka dilarang oleh Allah untuk bersifat ghulu. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Lalu kemudian kita sebutkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau menjelaskan tentang ayat yang Allah sebutkan pada surat Nuh, dalam surat Nuh ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dijelaskan oleh beliau tentang siapakah Wad, Suwa' dan Yaghuth serta Ya'uq wa Nasra. Lalu dalil yang ketiga hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala di mana Rasulullah SAW bersabda, la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian memuji saya berlebih-lebihan sebagaimana sikap orang-orang Nasrani terhadap Ibnu Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka sesungguhnya saya adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi ini adalah dalil yang keempat di dalam bab ini, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian al ghulu, sikap berlebih-lebihan, karena hancurnya umat sebelum kalian adalah ghulu. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis ini, qala rawi al-hadits, hadzal hadits dzakarahu al-musannif rahimallahu taala duna dzikri rawihi. Di dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak menyebutkan riwayat atau yang meriwayatkan hadis ini. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, waqad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya hadis ini terdapat pada Al-Mustadrak Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi, dan terdapat pula pada Sunan Ibnu Majah dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan beberapa mufradat di dalam ayat ini. Iyyakum artinya kalimatut tahdzir. Ini iyyakum itu merupakan kalimat peringatan. Wal ghulu di sini mansub ala tahdzir bi fi'lin muqaddar. Di mana harakatnya mansub, di mana Nabi SAW mengingatkan kita dengan sebuah perbuatan al-muqaddar wa huwa mujawazatul hadd, di mana makna daripada al-ghulu adalah melampaui batas. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, man kana qablakum, artinya orang-orang sebelum kalian itu ai minal umam, umat-umat sebelum kalian. Di mana hadis ini bahwa memberikan sebuah pelajaran kepada kita, Nabi melarang kita untuk bersifat ghulu, berlebih-lebihan, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kita, umat-umat terdahulu, disebabkan oleh sifat ghulu itu sendiri. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna hadis ijmalan, makna hadis secara global. Yahdhur Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu, Nabi SAW memberikan peringatan umatnya dari apa ikhwafillah? Minaz ziyadati fid din alal haddil masyru', memberikan peringatan kepada umatnya dari apa? Dari
menambah-nambah ya, di dalam urusan agama dari batas yang telah disyariatkan. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah sesuai dengan aturannya. Kita mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Memuji orang adalah sebuah kebaikan, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Sebagaimana Nabi ya melarang kita untuk berlebih-lebihan memujinya. Cara yang terbaik untuk memuji Nabi SAW apa? Bersalawat kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam. Karena itu adalah perintah Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat yang paling terbaik itu apa? Salawat Ibrahimiyah yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itulah salat yang sempurna untuk kita sampaikan salat itu kepada baginda kita alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi melarang kita ikhwafillah untuk berlebih-lebihan dan menambah sesuatu dalam agama kita dari batas melampaui batas yang telah ditentukan. Nah, larangan ini apakah sifatnya terbatas ataukah sifatnya umum? Wa huwa amun fi jami'i anwa'il ghulu fil i'tiqadati wal a'mal. Larangan ini bersifat umum. Larangan untuk kita untuk tidak bersifat ghulu pada seluruh jenis ghulu, baik dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Kita dilarang, ya, seperti mana orang-orang Syiah ya ghulu terhadap imam mereka, bahkan sampai mereka mengatakan maksum, ya kan? Mereka mengatakan para imam-imam mereka maksum, terbebas dari dosa. Ini ghulu, ya, sampai mereka menjadikan imam-imam mereka adalah orang-orang yang disucikan, bahkan waliyadzubillah membolehkan bagi anak perempuan mereka atau bahkan istri mereka dimut'ah oleh para imam-imam mereka. Jika imam mereka berminat kepada salah seorang daripada putrinya ataupun istrinya langsung, maka dengan senang hati memberikan kepada imam tersebut. Nah, ini adalah kesalahan. Ini adalah sebuah kesalahan. Karena akibat ghulu mereka terhadap para imam, mereka melanggar syariat yang lain. Lalu kemudian di antara anggapan mereka, sifat ghulu yang ada pada mereka apa? Bahkan waliyadzubillah kotoran para imamnya pun direbutkan. Nah, ini juga merupakan akibat daripada salah faham terhadap imam mereka, ghulu dalam bersikap, sehingga apapun yang ada pada imam itu sesuatu yang baik di dalam agama dan keyakinan mereka. Nah, begitu juga dengan amal perbuatan. Nah, seluruhnya dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang kita untuk bersifat berlebih-lebihan. Karena apapun namanya, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja, kau berlebihan juga tidak baik. Sebagaimana diungkapkan, ya khairul umuri awsatuha. Ya, dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan syariat, agama yang mulia, tentu kita harus bersandar kepada sandaran yang kokoh, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa min dzalika al-ghulu fi ta'zimis salihin. Di antara bentuk yang dilarang itu apa? Contohnya fi al-ghulu fi ta'zimis salihin, ghulu berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh. Orang saleh kita cintai, orang saleh kita hormati, ya, para aulia, para wali-wali Allah kita
kita agungkan, kita muliakan, tapi kita tidak boleh melampaui batas di dalam mengagungkan mereka. Kalau menghadapi atau ingin berjumpa bersalaman dengan dia misalnya, kita harus dari sekian puluh meter kita harus sudah merangkak, ini ghulu ya, sudah harus merangkak untuk bertemu dengannya, merangkak ya, ini ghulu. Bukan seperti itu kita menghormati dan mengagungkan dia ya. Ini salah satu contohnya, mimma yakunu sababan fi ibadatihim, karena itu akan mengantarkan orang bisa menjadikan atau bisa memberikan ibadah kepada mereka ya. Kalau kita lihat di beberapa video-video yang di-share oleh sebagian orang ya, itu lihat ya, bahwa ada seseorang yang duduk seperti di singgasananya, kemudian orang datang merangkak, bukan mencium tangannya, bahkan mencium telapak kakinya. Ini sebagian terjadi. Ini hulu. Dia adalah makhluk manusia biasa. Kalaupun Allah berikan kelebihan, itu fadlu minallahu lahu. Tapi kita sebagai umat harus memahami dia manusia biasa yang tidak jauh lebih baik dari kita, dalam artian dalam memberikan sikap sesuai dengan aturan syariat, tidak boleh melampaui batas, karena itu akan menghancurkan kita, kata Nabi SAW, sebagaimana hancurnya umat-umat terdahulu. Yang kedua, itu akan menyebabkan kita atau sebagian orang akan memberikan ibadahnya kepada dia ya, akan memberikan ibadahnya kepada dia, dan tentu ini dilarang dalam agama kita ya. Thumma 'allala an-nahya 'anil ghulu, lalu kemudian Nabi menyebutkan alasan kenapa kita tidak boleh bersifat ghulu terhadap mereka ini. Karena bi'annahu was-sababu fi halakil umam as-sabiqati, karena itu sebab hancurnya umat terdahulu ya. Dengan ghulu hancurnya umat terdahulu, maka wadzalika yaqtadi mujanabata hadihim fi hadha ya, ib'adan 'anil wuqu'i fima halaku bihi. Maka itu kita dituntut untuk menjauhi petunjuk mereka, cara mereka, gaya mereka ya di dalam bab ini, untuk menghindari terjadinya kehancuran dan kebinasaan pada kita. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah, li'anna al-musharika lahum fi ba'di hadihim yukhafu 'alaihi min al-halaki mithlahum. Karena orang yang mengikuti cara mereka dikhawatirkan itu akan membawakan kepada kebinasaan, seperti mana mereka binasa sebelum orang-orang sebelum kita. Jadi cukuplah pelajaran bagi kita tentang peristiwa umat terdahulu di dalam menjadikan ya kehidupan kita lebih baik. Ambil pelajaran dari sikap umat terdahulu sehingga kita benar di dalam menjalankan syariat kita ini. Ahibati fillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis dengan bab yang sedang kita baca. Di sini beliau mengatakan anna fihi an-nahya 'anil ghulu mutlaqan. Di dalam hadis ini terdapat larangan ya ghulu secara mutlak, baik itu dalam i'tiqadat, keyakinan, ataupun di dalam apa? Di dalam al-af'al, perbuatan. Wa bayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah. Di dalam hadis ini dijelaskan pula sebab dilarangnya kita ghulu adalah menghancurkan umat-umat terdahulu, menghancurkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Di dunia kita sudah rusak, di akhirat akan menerima akibat buruk daripada kerusakan itu sendiri. Makanya tidak ada cara yang paling terbaik di dalam menjalankan agama ini, ikhwafillah, adalah caranya as-salafus salih, mengikuti manhaj as-salafus salih, gaya beragama dan hidupnya para generasi awal umat ini yang telah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang menimba ilmu langsung dari Nabi SAW, dan para sahabat mengajari murid-murid mereka, para tabi'in yang masih berpegang kuat kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW,
Dan para tabi'in pun mengajari murid-murid mereka, para tabi'in. Dan mereka inilah ya yang diberikan kita rekomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti, untuk kita pelajari, dan kita contoh bagaimana kehidupan beragama mereka. Ya. Nabi SAW mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Itu tegas dari Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik generasi itu mereka. Ya, mereka yang patut untuk kita tajamkan pandangan kita kepada mereka, bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, dan bagaimana akhlak mereka. Bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah yang kita contoh, tapi akhlak mereka, akhlak generasi salaf, akhlak ya mereka terhadap sesama mereka, terhadap sesama saudara, bahkan terhadap ya orang-orang yang di luar Islam. Sungguh sangat banyak kemuliaan akhlak mereka yang ditulis dan patut untuk kita pelajari bersama dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, fayadkhulu fihi an-nahyu anil ghulu fi salihin, maka di dalam larangan itu termasuklah larangan ghulu terhadap orang-orang saleh, min babi aula, ya, min babi aula. Ya, ghulu terhadap orang saleh itu lebih utama untuk kita ya tinggalkan. Li'annahu sababun lisyirki, karena itu adalah sebab mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, di dalam pembahasan ini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, an-nahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i aqibatih. Larangan terhadap ghulu dan penjelasan buruknya akibat ghulu itu sendiri. Dilarang kita bersifat ghulu atau berlaku ghulu terhadap orang-orang saleh. Jadi jangan sampai disalahpahami ini. Ini para mereka ini orang-orang yang tidak menghargai para ulama, para aulia, bukan itu. Kita menghargai tapi dengan batasan syariat. Kita menghormati mereka, para ahli ilmu, para aulia, para salihin, tapi dalam batasan-batasan agama. Tidak boleh memuji mereka, mengagungkan mereka melampaui batas agama yang telah ditentukan. Yang kedua, karena kita dilarang, maka bagi siapa yang mengerjakan itu akan berakibat buruk dalam sikap dan perilakunya itu sendiri. Yang kedua, ikhwafillah, al-i'tibaru biman sabaqana minal umam. Ya, ambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, li tajannubi ma waqa'u fihi minal akhta', agar bisa kita menjauhi ya kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita mencontoh kehidupan generasi salaf, maka kita akan lebih kecil kesalahan kita. Ya, kita akan lebih kecil kesalahan kita. Maka kita mencontoh dan meniru bagaimana mereka beragama. Yang ketiga, ikhwafillah, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirki. Ini perhatian Nabi SAW terhadap umatnya, terhadap keselamatan umatnya dari kesyirikan itu sangat tinggi. Jadi cinta Nabi kepada kita itu sangat luar biasa, di mana dalam setiap keadaan dan momen Nabi SAW memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan pelajaran kepada kita agar kita selamat, ikhwafillah. Jalan keselamatan itu ada pada mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi di sini, dalam hadis ini, perhatiannya terhadap keselamatan umatnya dari kesyirikan dan seluruh wawasailihi wa ba'dihim anhu, dan seluruh sarana-sarana dari kesyirikan itu sendiri, dan menjauhkan mereka dari hal itu. Yang keempat, al-hathu 'ala al-i'tidali fil ibadati wa ghairiha baina janibayil ifrati wat tafrid, di mana kita dianjurkan untuk bersikap i'tidal ya di dalam ibadah kepada Allah dan yang lainnya. Di dalam ibadah kita dianjurkan untuk bersikap i'tidal, ya, kita menjadi orang yang beribadah tidak menjadi orang yang berlebih-lebihan sehingga
itu mematahkan sehingga membosankan, dan juga tidak termasuk orang yang mengabaikan sehingga itu termasuk orang yang tidak mempedulikan. Jadi kita ini ikhwafillah di dalam ibadah kepada Allah, kita lakukan sesuai dengan perintah. Ada porsinya dan ada caranya dan ada aturan-aturan, ikuti itu. Karena biasanya orang kalau sudah terlalu melampaui batas, itu akan mendatangkan sesuatu yang bisa membuat dia bosan atau bahkan membuat dia tidak suka. Maka lakukan sesuatu itu, pada sesuatu itu sesuai dengan aturannya, lakukan, jangan melampaui batas. Yang kelima, annal ghuluwa fi salihin sababun lil wuqu'i fi syirki. Ghulu terhadap orang saleh sebab ya kita terjatuh kepada kesyirikan. Yang keenam, syiddatu khawfihi sallallahu alaihi wasallam minasyirki wat tahziri minhu. Ya, bahwa Nabi kita SAW sangat khawatir dan takut ya kita terjatuh kepada kesyirikan, makanya Nabi berikan peringatan kepada kita. Masya Allah ya, ini adalah perhatian yang tinggi kepada kita dari Nabi kita alaihissalam. Dia tahu bahwa kesyirikan itu adalah dosa besar dan dosa yang membinasakan, bahkan kezaliman yang paling besar. Maka Nabi ajarkan kepada kita agar kita menjauhi kesyirikan itu. Jangan lakukan kesyirikan karena itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kepada kita nasihat, peringatan, pembelajaran agar kita selamat dari segala hal yang disebutkan pada hadis ini. Ikhwafillah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini hadis yang singkat, insyaallah berkaitan dengan bab ini. Wali Muslim an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah SAW qala, dari Imam Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Binasalah orang-orang mutanatti'. Mutanatti' itu apa? Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, al-muta'ammiquna fi syai'i min kalamin wa ibadatin wa ghairiha, yaitu orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mendalami sesuatu, baik itu berupa perkataan ataupun ibadah. Di Nabi memberikan peringatan, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Nabi mengatakan sampai 3 kali. Thalathan di sini ay qala hadhil kalimah thalatha marrat mubalaghatan fil iblaghi wat ta'lim. Nabi menyebutkannya 3 kali dalam bentuk pengajaran ya, supaya lebih berkesan di hati kita yang mendengarkan. Makna ijmal dari hadis ini apa? Yuwaddihun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan annal ta'ammuqa fil asya', yaitu berlebih-lebihan di dalam sesuatu, wal ghulu fiha, dan ghulu di dalamnya, yakunu sababan lil halak, adalah sebab di mana binasanya ya kita. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam an-nahyu an dzalik. Maksud daripada halakal mutanatti'un di sini adalah Nabi melarang kita bersifat berlebih-lebihan ya. Munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca, anna tanattu'a minal ghuluwi al manhiyu an. Bahwa tanattu itu adalah bagian dari ghulu yang dilarang. Minal ghuluwi al manhiyi anhu, dan dari termasuk ghulu yang dilarang, tanattu, mendalami sesuatu ya. Wa yadkhulu fi dzalika tanattu' fi ta'dhimis salihin, termasuklah yang berlebih-lebihan di sini yang dilarang itu adalah mengagungkan orang saleh, ilal haddil ladzi yufdi ila syirki, sampai kepada batas yang mengarah kepada kesyirikan. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, tanattu itu juga dilarang, bagian daripada ghulu. Ghulu berlebih-lebihan, tanattu juga berlebih-lebihan, terlalu mendalami ya. Di antara bentuk-bentuknya disebutkan oleh para ulama juga, di antara bentuknya memberikan kritikan yang berlebih-lebihan sehingga menjatuhkan orang yang itu tidak pantas dikatakan dengan bahasa-bahasa yang jorok, bahasa-bahasa yang menghinakan, tidak boleh, apalagi orang-orang ahli ilmu.
Begitu juga memuji orang dengan pujian yang berlebih-lebihan, setinggi-tinggi pujian yang belum sampai pada derajat itu, ya. Dan bahkan jauh dari apa yang disampaikan. Ini juga dilarang dalam agama kita. Maka berikan pujian sesuai dengan sesuatu yang baik. Munasabatul hadis lebab, bahwa dilarangnya kita untuk bersifat ghulu dan tanatu bagian dari ghulu itu sendiri. Di antara faedah hadis ini apa ikhwah fillah? Al-hathu ala ijtinabit tanatu' fi kulli syai'. Di mana kita diperintahkan untuk menjauhi at-tanattu' fi kulli syai', berlebih-lebihan di dalam segala sesuatu. La siyamal ibadat wa takdir as-salihin. Terlebih lagi di dalam ibadah kepada Allah dan menghormati dan memuliakan orang-orang saleh. Jangan salah dipahami sekali lagi, memuliakan orang saleh adalah kemuliaan, bagian hal yang dipuji oleh Allah, tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan, melampaui batas dalam berikan pujian dan sanjungan. Yang kedua, al-hathu 'alal i'tidali fi kulli syai', diperintahkan untuk kita menjadi orang yang selalu seimbang di dalam segala sesuatu. Tidak berlebih-lebihan. Ya, seimbang itu penting. Ya, di dalam menjalankan ibadah ataupun perbuatan-perbuatan. Yang ketiga, syiddatu hirsihi ala najati ummatihi, ya, perhatian Nabi SAW sangat besar terhadap keselamatan umatnya, wastihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersungguh-sungguh dalam menyampaikan sehingga umat ini selamat. Tidak ada satu hal yang dibenci Allah kecuali Nabi telah ingatkan kita, dan tidak ada satu hal yang bermanfaat dalam agama kita, dalam diri kita, kecuali Nabi mengajarkannya. Inilah keistimewaan agama kita yang mulia yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka tidakkah kita pantas untuk membuktikan kecintaan kita kepadanya, ya, agar kita bisa mengikutinya dan bisa mencontohnya. Adalah salah satu bukti, ya, kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Nabi sangatlah besar kepada kita, kasih sayangnya teramat besar kepada kita, dan keselamatan yang diinginkan Nabi kepada kita sangatlah tinggi. Maka dengan cara mengikutinya dan mempelajari syariatnya serta mencintai sunnah-sunnahnya adalah bagian yang besar yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala kehancuran dan kebinasaan. Wallahu ta'ala alam. Inilah dua hadis yang berkaitan dengan bab yang ke-19 ini, bab di mana kita dilarang sebab hancurnya umat dan binasanya umat, kufurnya umat, disebabkan mereka ghulu dalam agama, dalam memuliakan orang-orang saleh. Ya. Di dalam dua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bersikap seimbang di dalam mengerjakan sesuatu, baik itu dalam sebuah keyakinan ataupun dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara